Baik, perkenalkan nama saya Josie Aditya, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji tarik. Pengertian yang pertama yaitu pengertian uji tarik. Uji tarik adalah metode pengujian mekanik yang digunakan untuk menentukan sifat mekanik suatu material dengan cara memberikan beban tarik hingga material tersebut mengalami deformasi atau patah. Yang selanjutnya yaitu tujuan uji tarik. Yang pertama, menentukan kekuatan tarik suatu bahan. Yang kedua, mengukur elongasi dan modulus elastisitas. Yang ketiga, menganalisis perilaku material di bawah beban tarik. Yang ketiga, peralatan yang digunakan mesin uji tarik. Alat utama yang digunakan untuk melakukan uji tarik dilengkapi dengan sensor untuk mengukur gaya dan deformasi. Yang selanjutnya, spesimen. Contoh bahan yang diuji biasanya berbentuk silinder atau batang datar. Yang keempat yaitu prosedur uji tarik. Persiapan membuat spesimen dengan dimensi yang sesuai standar, misalnya ASTM atau ISO. Yang kedua yaitu pengaturan mesin. Mengatur mesin uji untuk mengukur gaya dan panjang spesimen. Yang ketiga, uji tarik. Melakukan pengujian dengan menarik spesimen hingga patah sambil mencatat daya, gaya, dan panjang. Yang keempat, analisis data. Menggunakan data yang diperoleh untuk menghitung kekuatan tarik, elongasi, dan modulus elastisitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi oleh Josie Aditya. 5 parameter yang diperoleh: kekuatan tarik, tensile strength, gaya maksimum yang dapat ditahan oleh spesimen sebelum patah, elongancy, presentase perubahan panjang spesimen saat pencapaian titik patah, modulus elastisitas, ukuran kekuatan material dihitung dari rasio stres terhadap strain pada daerah elastis. 6. Yang mempengaruhi titik tarik, mempengaruhi uji tarik: jenis material logam, plastik, keramik, dan komposit memiliki sifat tarik yang berbeda. Temperatur suhu dapat mempengaruhi kekuatan dan durability material. Kecepatan penarikan pengujian dapat mempengaruhi hasil. Aplikasi uji tarik digunakan dalam industri untuk pengujian bahan konstruksi, komponen mesin, dan produk plastik. Penting untuk memastikan bahwa material memenuhi sertifikasi teknis yang diperlukan untuk aplikasi tertentu. Kesimpulan, uji tarik adalah metode penting dalam pengujian bahan yang memberikan informasi kritis tentang sifat mekanik material. Memahami hasil uji tarik membantu dalam memilih material yang tepat untuk berbagai aplikasi teknik. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Samuel Pratama dengan NIM 2230210021. Ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul uji tekan dan uji tekuk. Uji tekan dan uji tekuk adalah dua metode pengujian material yang penting untuk mengevaluasi sifat mekanik dan perilaku material di bawah sebagai kondisi beban. Dan untuk materi pertama, uji tekan atau compression test. Uji tekan adalah metode pengujian yang dilakukan untuk mengukur kekuatan material ketika diberikan tekanan di kedua sisi
Proses ini bertujuan untuk menentukan seberapa kuat suatu material dapat menahan beban tekan sebelum mengalami kegagalan atau sebuah deformasi permanen. Prosedur uji tekan. Alat yang digunakan uji tekan biasanya dilakukan menggunakan mesin uji Universal Testing Machine atau UTM yang dapat disesuaikan untuk memberikan beban yang diperlukan. Material yang diuji. Berbagai jenis material dapat diuji, termasuk beton, logam, dan bahan komposit. Untuk hasil pengujian, dari uji tekan dapat diketahui nilai maksimum kekuatan tekan, modulus elastisitas, serta perilaku material saat mengalami deformasi. Data ini sangat berguna untuk aplikasi konstruksi dan rekayasa, di mana material seringkali mengalami tekanan. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai uji tekan. Sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Mikael Del Peccio dengan NIM 223020210024. Akan melanjutkan tentang materi uji tekuk. Uji tekuk adalah metode pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi daya tahan material terhadap pembebanan lentur. Dalam pengujian ini, spesimen diletakkan di antara dua penyangga dan diberi beban pada titik tengah atau di beberapa titik tertentu. Untuk prosedurnya, yang pertama ada metode pembebanan. Ujian ini dapat dilakukan dengan dua cara utama, yaitu uji tekuk 3 titik. Beban diterapkan di tengah spesimen yang diletakkan di atas dua penyangga. Dan uji tekuk 4 titik. Beban diterapkan pada 2 titik di atas spesimen, menciptakan area tegangan seragam di antara 2 titik tersebut. Untuk pengamatan hasil, setelah pembebanan, permukaan spesimen diperiksa untuk mengidentifikasi adanya retak atau cacat. Jika spesimen tidak patah setelah ditekuk, maka dianggap berhasil. Sebaliknya, jika terdapat keretakan, spesimen dinyatakan gagal. Untuk kesimpulan, baik uji tekan maupun uji tekuk merupakan bagian penting dari evaluasi sifat mekanik material. Uji tekan fokus pada kekuatan material di bawah tekanan, sementara uji tekuk menilai kemampuan material untuk menahan beban lentur. Keduanya memberikan informasi kritis yang membantu dalam pemeliharaan material dan desain produk di berbagai aplikasi teknik dan konstruksi. Sekian dari materi uji tekan atau tekuk. Terima kasih. Ya, di sini saya atas nama Jafir Rashid Fernando ingin menjelaskan tentang pengertian impact. Impact adalah metode uji yang penting untuk mengevaluasi ketahanan material terhadap beban mendadak atau pukulan. Berikut saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang pengujian ini. Yang pertama, pengujian impact. Pengertian dari impact adalah uji impact atau uji benturan. Pengujian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan material dan menahan beban secara tiba-tiba atau benturan. Ini sering digunakan untuk menilai ketangguhan dan ketahanan material terhadap kerusakan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis impact. Yang pertama adalah jenis impact uji Kirby. Uji Kirby adalah jenis yang sampelnya berbentuk batang dengan notch keratan. Beban diberikan dengan cara memukul sampai mengukur energi yang diserap hingga pecah. Cocok untuk material yang akan digunakan dalam kondisi beban dinamis. Dan kedua adalah uji isot. Uji isot adalah sampel yang berbentuk batang, tetapi posisi penempatan dan cara pemukulan yang berbeda, dan energi yang diserap saat pemukulan diukur memberikan informasi tentang ketahanan material. Sekian dari saya penjelasan tentang materi impact. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Panzelino. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengujian impact. Yaitu prosedur pengujian. Yang pertama, persiapan sampel. Potong sampel sesuai standar, misalnya ASTM E23. Yang kedua, pengaturan mesin uji, yaitu atur mesin uji impact dengan posisi yang benar, lalu kalibrasikan alat untuk memastikan
hasil yang akurat. Dan yang ketiga, pelaksanaan uji. Lakukan permukaan pada sampel. Lakukan pemukulan pada sampel. Lalu catat energi yang diserap oleh sampel saat terjadi kerusakan. Yang keempat, analisis hasil. Bandingkan dengan nilai standar untuk menentukan kinerja material. Lalu evaluasi karakteristik pecahan seperti kekesalan, rapuh, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu parameter yang diuji. Yang pertama, energi impact, energi yang diserap oleh material sebelum pecah. Yang kedua, ketangguhan, kemampuan material untuk menyerap energi tanpa patah. Dan yang ketiga, mode kegagalan. Apakah material pecah secara rapuh atau duktil? Lalu bagian yang ketiga, aplikasi. Industri otomotif. Yang pertama, industri otomotif menilai ketahanan komponen mobil terhadap benturan. Dan yang kedua, konstruksi memastikan material bangunan tahan terhadap beban mendadak. Dan yang ketiga, perangkat elektronik menguji ketahanan casing terhadap jatuh. Ya, kesimpulannya, uji impact memberikan informasi yang sangat berharga mengenai ketahanan material terhadap beban mendadak. Hasil dari pengujian ini membantu dalam pemilihan bahan yang tepat untuk aplikasi tertentu sehingga meningkatkan keselamatan dan kinerja produk. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Kawilarang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang non-destructive test atau liquid penetran. Liquid penetran adalah salah satu metode non-destructive test atau NDT yang paling umum digunakan untuk mendeteksi kebocoran atau kecacatan permukaan pada bahan-bahan non-poros seperti logam, plastik, dan keramik. Metode ini berdasarkan pada sifat kapiler cairan yang dapat mengalir ke dalam ruang-ruang sempit tanpa bantuan atau bahkan berlawanan dengan gaya eksternal seperti gravitasi. Cara kerjanya, langkah pertama dalam LPT adalah membersihkan permukaan bahan yang akan dites. Pembersihan ini sangat penting untuk menghilangkan debu, minyak, dan kotoran yang lain yang dapat menghalangi cairan penetran untuk menembus ke dalam kecacatan permukaan. Setelah permukaan dibersihkan, cairan penetran yang biasanya berwarna merah atau hijau diterapkan pada permukaan bahan. Cairan ini dapat diterapkan dengan cara melumuri, menyemprot, atau melapkan ke bahan ke dalam cairan. Cairan penetran akan menembus ke dalam kecacatan permukaan seperti retakan, porositas, atau kebocoran lainnya melalui kapilaritas cairan. Penghapus cairan berlebihan. Setelah waktu penetran yang ditentukan, biasanya 5-30 menit, cairan berlebihan dihilangkan dari permukaan. Penggunaan pengembangan atau developer yang biasanya berwarna putih digunakan untuk menarik cairan penetran yang masih tersisa di dalam kecacatan permukaan. Cairan penetran yang telah menembus ke dalam kecacatan akan terlihat seperti pola kontraks yang jelas dan mengambang. Sekian, terima kasih. Jenis cairan penetran. Cairan penetran yang dapat dicuci dengan air, washable. Cairan ini dicampur dengan emulsifier sehingga dapat dihilangkan dengan air. Cairan penetran yang dapat dicuci dengan emulsifier, post emulsifiable.
Cairan ini tidak dapat dicuci dengan air dan memerlukan penggunaan emulsifier setelah waktu penetrasi cairan penetran yang dapat dicuci dengan pelarut. Solvent removable. Cairan ini dapat dihilangkan dengan pelarut seperti aerosol spray. Kelebihan liquid penetrant testing, kemampuan deteksi yang tinggi. Sama dengan LPT dapat mendeteksi kecacatan permukaan yang sangat kecil, bahkan hingga 150 nanometer. Kemudahan penggunaan. LPT relatif mudah digunakan dan tidak memerlukan peralatan yang kompleks. Biaya yang terjangkau. LPT merupakan metode yang biaya rendah karena tidak memerlukan peralatan mahal atau bahan kimia. Yang mahal. Kapasitas penutupan luas. LPT dapat menutup luas permukaan yang besar dan kompleks, membuatnya sangat efektif untuk inspeksi bahan-bahan yang memiliki bentuk geometri yang rumit.